Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa anda alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para ustadz, para ustadzah, para sepuh, para bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh, pengajian ba'da subuh Masjid Agung Kabupaten Sidoarjo yang semoga selalu dirahmati, dibarokai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan ngaji Bu Bapak, ini hadis yang nomor 20, Bulughul Maram ya, hadis yang nomor 20. Wa an Imran bin Husaini radhiyallahu anhu. Lan ya hadis saking Imran bin Husain radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Imran. Innan nabiyya sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi lan pira-pira sahabate Nabi iku tawaddau padha wudu sapa Nabi wa ashabihi min mazadatim ra'atin saking wadahe wong wedok musyrikatin kang musyrik. Muttafaqun alaih. Ya hadis iku disepakati apa hadis disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Hadis ini potongan fi hadis ning dalam hadis tawilin kang dawa. Asalnya hadis ini panjang
dicuplik sebagian untuk menerangkan isi hukumnya. Nah, kita terjemah dulu, kita terjemah. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pernah berwudu dari 2 wadah milik seorang perempuan musyrik. Muttafaqun alaih. Lah ini luar biasa, ini Nabi pernah. Ini wadahnya yang memiliki itu orang musyrik ya, orang musyrik. Orang musyrik wadahnya dibuat berwudu oleh Nabi dan para sahabatnya. Walaupun mungkin secara logika kalau kita pikir nggih, wong musyrik kan tidak ngerti najis dan suci. Tidak tahu bagaimana cara untuk mensucikan najis lah ini. Itu ya, ngeten. Kita lihat makna luasnya ya. Hadis ini merupakan sebagian dari hadis yang sangat panjang. Lengkapnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat Ali radhiyallahu an karramallahu wajhah dan seorang sahabat lainnya dalam salah satu perjalanan yang dilakukan beliau untuk mencari air. Jadi ini hadis yang panjang itu, kala itu Nabi dengan para sahabatnya melakukan perjalanan jauh. Di tengah jalan Nabi mencari air. Salah satu yang diutus adalah sahabat Ali dan seorang sahabat yang lain untuk mencari air. Ketika itu mereka telah kehabisan air. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pergilah kamu berdua mencari air. Ali kambek satunya. Lah ini perawi hadisnya juga tidak menyebutkan siapa satunya. Pergilah kamu, ayo jalan-jalan, carilah air. Oke. Keduanya lalu berangkat, dan di tengah jalan mereka berjumpa dengan seorang wanita yang duduk di atas tulang belakang untanya dengan membawa 2 wadah pada kedua sisinya. Jalan, Ali dengan sahabat satunya mencari air, ketemu wanita ini, ketemu. Setelah ketemu, dilihat ada seorang wanita yang duduk di atas ontanya membawa 2 wadah yang berisi air. Mereka bertanya, dari manakah air itu? Wanita itu menjawab, air ini aku ambil dari tempat yang jauhnya sama dengan perjalanan 1 hari, dihitung dari saat sekarang. Jadi wanita itu ya kala itu Pak nggih, alamat itu kan mungkin ya di padang pasir begitu. Ya ini saya ambil jauh. Kalau kamu akan ke sana butuh 1 hari untuk sampai sana, balik 1 hari. Wah, gitu ya. Insyaallah seperti itu ya. Makanya kok nemene kalau kita ndak bersyukur. Kita hidup di negara tercinta ini, di Kabupaten Sidoarjo, yang semenjak saya di Sidoarjo tahun 2001 ya sampai sekarang gak pernah kehabisan air, Pak. Masya Allah ya, kita bersyukur bener. Kan? Mereka berkata kepada wanita tersebut, pergilah kamu menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya, panjang. Setelah itu ya menghadap beneran. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta 1 bejana. Lalu baginda menuangkan semua air yang terdapat pada 2 wadah wanita tadi ke dalam wadah tersebut. Setelah itu orang banyak pun dipanggil. Minumlah dan berilah minum hewan tunggangan kalian. Orang banyak pun mulai minum dan memberi minum kendaraan mereka dengan air tersebut. Luar biasa, Pak.
Ya, di padang pasir cari air ketemu ya, bersyukur yang luar biasa. Ngoten nggih. Awake dhewe nggih jarang merasakan ini karena ya kita tidak termasuk daerah yang pernah ya atau sering kehabisan air. Ya walaupun ada loh Pak di daerah-daerah yang lain kehabisan air. Bon. Fikih hadis. Wadah orang musyrik dianggap suci. Karena Nabi tadi kan memberi minum tunggangannya dari wadahnya orang musyrik. 2, menyamak dapat mensucikan kulit bangkai. 2 wadah tersebut terbuat dari kulit hewan sembelihan kaum musyrikin, sedangkan sembelihan mereka hukumnya najis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibu bapak, mohon maaf sedikit ya. Definisi bangkai. Definisi bangkai itu gini, yang pertama adalah semua hewan yang haram dimakan dagingnya kalau mati. Selesai, menjadi bangkai. Apapun. Kucing mati, entah disembelih, entah mati karepe dhewe, entah seperti apapun, bangkai. Yang kedua adalah hewan yang halal dimakan dagingnya yang tidak disembelih secara syar'i. Sapi, kambing itu adalah hewan yang halal dimakan dagingnya. Tapi kalau matinya tidak disembelih secara syar'i, mati tabrak trek, mati keracunan, atau disembelih orang musyrik, maka menjadi bangkai. Dan semua bangkai berhukum najis. Nanti di belakang ada hewan yang bangkainya tidak najis. Sekarang berbicara masalah hukum asalnya dulu. Bangkai itu hukumnya najis. Lah kala itu kaum muslimin untuk wadah air itu kalau orang Jawa mengatakan grebo. Grebo itu apa? Grebo itu kulit kambing. Ya ndak tahu ya, ini saya diterangkan kiai. Karena ya saya bayangkan bagaimana ya. Jadi kambing itu bisa diambil kulitnya setelah mati ya, mati. Diambil kulitnya, setelah itu yang lubang di bawah itu yang mungkin pantatnya itu ya, pantatnya itu kan lubang, itu ditali, setelah itu untuk tempat air, lah itu grebo. Lah ini yang diterangkan kaum muslimin, ini orang musyrik. Berarti cara dia menyembelih kambing itu tidak sah, musyrik. Berarti kambingnya menjadi bangkai. Dan semua bangkai hukumnya najis, termasuk kulitnya. Lah kulit kambing yang najis ini bisa suci dengan disamak. Begitu ya, dengan disamak. Bisa suci dengan disamak. Ini yang dimaksud nomor 2 begitu. Air milik orang musyrik dianggap suci karena wanita yang telah mengambil air, padahal jumlahnya kurang dari 2 kullah. Iya, kurang dari 2 kullah. Nah, kemarin telah kita bahas ya, telah kita diskusikan bersama, kita bahas dalam bab-bab yang dahulu, air itu dibagi macam-macam itu pendapatnya beberapa imam. Imam Syafi'i yang paling terkenal, yang sering kita gunakan, air kurang dari 2 kulah, kalau terkena najis, berubah atau tidak berubah, maka hukumnya najis. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang amat menekankan kemudahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita nanti akan banyak mengenal ya kaidah fikih, termasuk al-aslu fil asya, al-aslu baqa'u makana ala makana. Air itu asalnya adalah suci. Walaupun dipegang oleh orang musyrik, kita berhusnudon, orang musyrik itu tidak memasukkan najis, maka air itu tetap berhukum menjadi
suci. Ada yang bertanya ke saya, kaum muslimin, Gus Imam, seperti kita membeli wadah, wadahnya tulisannya adalah made in China. Sebelum dicuci apa boleh untuk dipakai? Saya berpendapat boleh. Yang kita beli gelas ya, gelas tulisannya made in China, berarti buatan Cina. Gelas itu dari beling, beling itu suci. Maka kita al aslu bako umakana ala makana, yang asal karena beling itu suci. Orang Cina itu yang walaupun mohon maaf mayoritas tidak beragama muslim, beliau juga bisa dalam keadaan tidak najis. Maka boleh saja kita membeli sesuatu dari toko, gelas dari toko, walaupun tulisan made in China, itu boleh untuk kita gunakan walaupun sebelum untuk dicuci. Tapi ya lek kolu sebaiknya ya dicuci dulu lah Pak. Wis mari dicekel wong sak pasar ya. Nah, itu sebaiknya. Tetapi merujuk dari hadis ini, bahwasanya wadah ini kan milik orang musyrik. Nah, orang musyrik tetap Nabi menganggap itu sesuatu yang suci. Periwayat hadis Imran ibnu Husain al-Khuzai, nama panggilannya ialah Abu Najid. Masuk Islam pada tahun terjadinya perang Khaybar. Beliau termasuk ulama di kalangan sahabat dan tidak melibatkan diri ketika berlaku zaman fitnah. Semua hadis yang diriwayatkannya berjumlah 130. Anaknya yang bernama Muhammad dan Al-Hasan mengambil riwayat daripadanya. Usianya panjang dan malaikat sering mengucapkan salam kepadanya. Beliau meninggal dunia pada tahun 52 Hijrah di Basrah. Ini salah satu sahabat yang luar biasa, sahabat yang ulama. Wah, ini luar biasa Pak. Jadi macam-macam ya sahabat itu, karena ya dari beberapa golongan. Lah salah satu Imran bin Husain ini adalah ulama dari kalangan sahabat, dan para malaikat sering mengucapkan salam kepadanya. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Dibaca bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.